Pegel bro. Aman. Aman bro. Yaudah, lanjutin. Aldino, David! Buka pintunya ini, gue ngapain dikunci di sini? Itu si Ani sampai teriak-teriak gitu loh. Iya, lo tenang aja. Gue sama Aldino tadi kunciin di belakang sana jauh ya. Parah. Jadi nggak bakalan bisa kesini. Ntar kalau dia kesini, yang ada ngomporin. Gak enak sama lo juga kan, ya? Udah kan bener. Udah men, soal Ani lo lupain aja dulu. Nih sekarang lo lanjutin lo mau ngomong apa. Gue mau minta maaf sama kalian semua atas kelakuan gue selama ini. Gue akuin gue salah. Gue akuin juga gue itu labil orangnya. Tapi sama sekali nggak ada niatan untuk ninggalin geng kabel kok. Itu juga kalau kalian masih bolehin gue gabung sama geng kabel. Bel, kalau masih ada mikir kayak gitu sih? Gue kan udah bilang sama lo, kita semua di sini geng kabel itu sayang sama lo, tulus temenan sama lo. Lo tuh udah bagian dari geng kabel. Tapi kita semua di sini cuma minta maaf lo sama lo. Karena mungkin dari sikap kita yang cuek gini, lo jadi merasa kalau lo tuh nggak dianggap sama geng kabel. Tapi aslinya kita semua sayang di sini sama lo. Gini dong, kan kalau adem dan minta maaf satu sama lain tuh enak jadinya. Jadinya. Tapi emang agak sedikit awkward sih. Iya Bel, ya gua harap ke depannya lo gak labil lagi. Soalnya kasihan tuh si mama ya. Tadi pagi golong mulu kerja. Ditekuk mulu mukanya. Aduh, kasihan. Aduh, katuk. Karin, berarti benar kan tadi pagi Zio yang ibu lihat di kamus kamu? Ibu nggak salah lihat kan? Kamu nggak bilang sih sama ibu? Kamu pasti tahu juga kan Zio udah pindah. Kenapa kamu bohong sama ibu? Bu, aku tuh nggak bohong, Bu. Aku tuh juga kaget dengan kedatangannya Zio yang tiba-tiba. Kalian bukan mencoba buat bohong sama ibu. Maaf, Bu. Aku terpaksa bohong karena nggak siap ngasih tahu ibu semuanya. Ibu tahu kamu pasti bingung sama perasaan kamu. Dulu kan kamu pernah deket sama Zio. Terus Zio pergi begitu aja. Tapi ibu yakin kok Zio punya alasan yang tepat. Jadi ibu mohon, kamu coba kasih kesempatan buat Zio ngejelasin itu semua ke kamu. Iya, sekarang dia datang tiba-tiba, tapi keadaannya tuh udah beda, Bu. Beda gimana sih? Karena kamu sekarang dekat sama Rifki. Ibu dari awal itu sudah meragukan kedekatan kamu sama Rifki. Dan sekarang Zio udah balik, ibu yakin Zio lebih baik dari Rifki. Jauh lebih baik. Bu, nggak gitu dong, Bu. Masa gara-gara Zio tiba-tiba datang ibu jadi ragu sama Rifki? Kan Rifki juga anaknya baik. Ya, Zio juga baik. Tapi kan kita kenal Zio udah lebih lama. Dan Zio tuh kan udah pernah nyelamatin kamu. Ya, aku ingat kok, Bu. Dan nggak bakal pernah lupa. Kenapa sih kamu menghindar dari Zio? Kamu tuh nggak boleh loh bersikap seperti itu sama orang yang udah nyelamatin kamu. Kamu kan utang budi sama dia. Iya, Bu. Zio emang udah nyelamatin aku, tapi dia juga udah ninggalin aku tanpa alasan. Ibu nggak ngerti perasaan aku. Emang Zio pernah janji apa sama kamu? Dia pernah janji untuk satu SMA sama aku, Bu. Tapi apa sekarang dia pergi gitu aja kan? Woi, ini gue lagi baik sama lo, Ki. Jadi gue pelan-pelan dorongin sama lo. Udah, mendingan lo balik aja ke sana. Udah, mau ngapain sih, Ki? Baiknya jangan nanggung-nanggung, ya. Please banget, gue capek banget. Gue boleh kan malam ini aja nginep di kontrakan lo sembari gue mau memastikan kalau lo tuh ada di pihak gue ya kan. Pihak gue sebagai pacarnya Karin. Ya, Ki, masalah gini, Ki. Kalau misalkan gue dukung lo sama Karin itu untungnya apa ya buat gue? Kan gak ada sama sekali. Mendingan lo pulang aja. Karena gue mau tidur daripada gue ganggu sama lo. Udah, gue cuma takut lo
Gue mau nginep di sini. Ayolah, lu kan temen gue udah lama nih dari zaman SMA lo, dari zaman SMA. Lu udah tahu gue kayak gimana, ya udah. Lo harusnya dukung gue sama Karin kan, bukan si Cimon yang sok keren itu kan. Masalahnya Ki, tapi kenapa ya Ki? Gue ngeliat musuh lo itu agak keren sih Ki. Mana? Itu dia kalau dilihat sama gue ya, dibandingin nih gue sama dia. Lu pakai mata merem tertutup aja itu udah pasti gantengan gue, bukan dia. Ki, daripada lo narsis mulu, mendingan lo pulang deh. Kasian gue sama harga diri lo sendiri. Udah lo pulang aja udah. Lo tinggal balik Nah, daripada gue pulang, mendingan gue tidur di sini. Ki, enggak dulu Ki. Sini Ki. Ya ampun. Gantian gue. Sini. Okta kulkas. Wah, lu bener-bener ya. Untung aja lu bukan kulkas beneran. Kalau kulkas beneran, pintu kulkasnya udah gue buka terus. Biar nggak dingin-dingin tuh kulkas. Gagal dong. Ya, gue juga mau minta maaf kok sama Nadif. Mama maafin aku ya karena aku udah marah-marah sama kamu. Kemarin tuh aku bener-bener kebawa emosi soalnya aku nggak biasa dibentak di depan umum apalagi di teman-teman kamu, teman-teman kita maksudnya. Tapi aku emang beneran denger kok kalau si Radit itu ngaku dia pelaku penculikannya Giska, Mama. Kamu mau maafin aku kan? Mama, kok kamu diam aja sih? Kamu masih marah ya sama aku? Gak mau maafin aku ya karena aku gak punya bukti kalau si Radit itu pelakunya. Udahlah Bel, soal kasus Rifki kemarin itu udah beres kok. Kita semua di sini juga udah tahu kalau bukan Rifki pelakunya, tapi Radit yang udah menculik Giska. Bener. Mama, kok kamu diam aja sih? Kamu gak mau maafin aku ya? Nona, bagaimana mungkin toh Beta nggak bisa maafin Nona? Mana mungkin? Mana mungkin setelah nonton film. Aduh, geng bucin kembali bersemi. Beda novel Watermelon. Gue gak nyangka deh, ternyata novel yang dibedah itu novel gue sendiri. Tapi kira-kira siapa ya penyelenggaranya? Soalnya di sini tuh nggak ada nama panitia penyelenggaranya. Tuh siapa yang buat juga nggak ada. Sebenarnya gue senang sih ada yang menghargain karya novel gue sampai dibikin event kayak gini. Tapi apa gue siap ya? Ini kan hal baru buat gue. Gue yakin banget kalau Okta tahu gue ikut acara event kayak gini, pasti dia orang nomor 1 yang support gue dan nyemangatin gue. Ih, Natasha Lea, stop mikirin Okta. Okta tuh cuma masa lalu lo. Udah, mending lo fokus dengan acara bedah novel. Ayo, Tasya bisa, Tasya kuat, Tasya. Ayo, kalian kan belum pada makan, jadi kita makan bareng-bareng ya. Ah, boleh banget. Boleh banget. Awas. Lu mau ngapain di sini? Ya gue mau duduk samping camar gue dong. Tante duduk sini. Iya. Kata gue sih lu mending duduk sini ya. Oh, gue nggak mau. Di sini kucing suka lewat. Oh, ya apa? Gue suka kucing kok.
nggak tahu lagi harus ngapain ini. Zio, kenapa sih lo tiba-tiba muncul lagi? Kenapa sih lo harus balik lagi? Ibu juga nih pasti lebih suka sama Zio dibandingkan sama garpu somai. Zio, lu tuh nyebelin banget. Kenapa sih lu harus muncul lagi setelah gue lagi ngebangun hidup gue yang baru?